Sejak tahun 2012, Indonesia menjadi negara paling rawan pembajakan laut di dunia menurut laporan Biro Maritim Internasional atau IMB pada tahun 2017. Sebagai negara kelautan, menjaga wilayah laut Indonesia merupakan pekerjaan yang tak mudah untuk dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai tindak pidana pembajakan kapal berdasarkan azas teritorial. Bersama saya, Ikrar Rahma SHMH, Senior Associate Ship Law Firm. Welcome to Ship Talk, uncovering underexplored legal issue. Apa itu pembajakan? Menurut Mulyanto, dalam buku Azas-Azas Hukum Pidana, pembajakan ialah tindak kekerasan, penahanan tidak sah, atau tindak perusakan terhadap orang, maupun barang dengan tujuan untuk kepentingan pribadi oleh awak kapal atau penumpang kapal. Sementara dalam pasal 15 Konferensi Jenewa tahun 1958 merumuskan bahwa pembajakan di laut merupakan tindak kekerasan, penahanan yang tidak sah, atau segala tindakan memusnahkan untuk tujuan pribadi yang dilakukan oleh awak, kapal, atau penumpang dari kapal atau pesawat udara. Apa saja unsur-unsur pembajakan laut? Beberapa unsur yang dapat dikatakan sebagai sebuah pembajakan menurut Konvensi Jenewa apabila terjadi beberapa hal, yaitu pertama, di laut lepas pada kapal terhadap orang atau barang yang berada di atas kapal di suatu tempat di luar yurisdiksi negara manapun. Kedua, tindakan dengan sukarela mengoperasikan kapal dengan tujuan membajak. Ketiga, tindakan mengajak atau sengaja membantu tindakan pembajakan. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pembajakan kapal adalah tindakan yang dilakukan menggunakan kapal untuk melakukan aksi terhadap kapal lain dengan lokasi kejadian berada di laut lepas pastinya. Bagaimana penerapan azas teritorial pidana pembajakan kapal di laut lepas? Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, azas teritorial merupakan kewenangan bagi negara untuk memberlakukan ketentuan pidana bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagai berikut. Pertama, wilayah Indonesia. Kedua, kapal Indonesia atau pesawat udara Indonesia. Ketiga, bidang teknologi informasi atau tindak pidana lain yang terjadi atau berakibat bagi wilayah Indonesia. Tindak pidana pembajakan kapal termasuk ke dalam tindak pidana internasional dan dapat diadili dimanapun pembajak ditangkap tanpa melihat kembali terkait dengan kewarganegaraannya. Hal ini dikarenakan tindak pidana pembajakan kapal di laut lepas memiliki sifat kejahatan berkepentingan universal. Mengacu pada ketentuan hukum pidana Indonesia, diatur mengenai azas teritorial yang berarti bahwa undang-undang hukum pidana berlaku di tempat kejadian tindak pidana tersebut. Nah, dalam KUHP, azas tersebut diatur dalam pasal 4 KUHP yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia akan dikenakan sanksi pidana. Wilayah Indonesia yang dimaksud adalah meliputi darat, laut, maupun udara yang ada di wilayah Indonesia. Lalu, lembaga apa yang menangani kasus pembajakan di Indonesia? Tindak pidana pembajakan kapal di laut merupakan tindak pidana internasional yang dapat diadili di Mahkamah Pidana Internasional. Selain diadili di Mahkamah Pidana Internasional, terdapat ketentuan lain bahwa apabila seseorang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia, dapat diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Lembaga negara yang dapat menangani kasus tersebut adalah Mahkamah Agung sebagai lembaga negara tertinggi yang mengadili seluruh perkara yang timbul. Sekian pembahasan mengenai tindak pidana pembajakan kapal berdasarkan azas teritorial. Rekan Ship Talk juga bisa komen isu apa yang ingin dibahas di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe kanal YouTube Ship Law Firm supaya nggak ketinggalan konten hukum terkini
dan yang pastinya berkualitas. Sampai jumpa.